Sehat Ibu? Sehat. Hari ini kita observasi di kelas berapa? Di kelas 91. Kelas 91. Di sini saya lihat ada 2 tujuan pembelajaran. Apakah ini dua-duanya nanti diterapkan? Iya Pak. Oh, dua-duanya mampu memahami pola kalimat, kemudian mampu mengidentifikasi kalimat dalam teks dialog. Berarti anak-anak diberikan teks atau ada di buku? Dari buku. Oh, dari buku. Tetapi nanti di media juga ada. Oh, ada. Baru peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memahami penerapan indirect speech dalam percakapan sehari-hari. Berarti ada LKPD ya? Ada KPD. LKPD baru diskusi kelompok. Ini nanti kelompoknya sudah terbentuk dengan sendirinya, mereka tahu kelompoknya? Untuk yang unit 8 nanti akan saya bentuk sendiri Pak. Oke. Jadi Ibu di sini, saya di kelas 91. Boleh saya lihat LKPD Ibu? KPD langsung dari buku Pak. Dari buku. Kemudian Perangkat, nanti dari media slide juga. media slide ya. Ada perangkat. Coba. Ini sesuai dengan aturan baru kan nggak kita upload lagi. Ini ada perangkatnya. Perkiraan Ibu ini nanti sesuai dengan Ibu buat, ini bisa terpenuhi di atas 80%? Sesuai dengan waktu 2 kali 40 menit harusnya terpenuhi. Nanti kami lihat di kelas 91 ya. Oke, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Lanjutkan seperti biasa Ibu ya. Terima kasih, silakan. Greeting our teacher. Good morning, ma'am. Good morning, sit down. Greeting our teacher. Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? We are fine. Thank you. I'm great, thank you. Well, we will talk about reported speech. Hari ini kita akan membahas tentang reported speech. Tapi sebelumnya, Mem mau mengingatkan dulu. Di hari-hari sebelumnya kita udah membahas tentang tensi, sudah ya? Ada simple apa? Simple present, betul. Kemudian untuk kedua simple present kita sebut apa? Simple past. Kalau present itu terjadi kapan? Sekarang. Oke, rutin gitu dia ya. Kalau dia simple past berarti terjadi kapan? Sudah lewat. Hari ini kita akan menggabungkan present dengan past dalam satu topik disebut dengan reported speech. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, Mem masih mau mengingatkan lagi, kita refleksikan dulu bagaimana tentang kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama apa? Selalu membawa kamus. Oke, ada yang lupa? Ada yang lupa? Ada Petra di sini yang lupa. Iya, kenapa lupa Petra? Apa? Tinggal katanya. Kalau tinggal kamusnya bagaimana lah ini ya? Kira-kira bisa nggak nanti dia ini ya? Kalau tinggal kamusnya, apa yang kita lakukan malam hari sebelum roster? Harus apa? Iya, kau siapkanlah segala sesuatu yang perlu. Iya kan Petra? Ada lagi tadi? Angkat tangan dulu. Si Rahul dengan si Nova. Satu pasangan ini. Kenapa Nova? Lupa mengambil, tapi kamusnya ada.
Ada. Baru kesepakatan kelas yang pertama, sudah lupa. Bagaimana nanti ke depannya? Kalau ada yang lupa lagi, Kesia? Siapa yang orang ini? Diingatkan kembali, tapi jangan terus-terus diingatkan ya. Yang kedua, apa kesepakatan kelas kita? Harus tertib. Tertib, nanti memang akan lihat. Yang ketiga, Saling menghargai. saling menghargai. Ketika kawanku nanti presentasi, kami mendengar. Ada waktunya mendengar, ada waktunya berbicara. Yang keempat, Selalu mengerjakan tugas. yang kelima ada? Terlibat aktif dalam Terlibat pembelajaran. aktif. Oke, tadi kita ada tugas, selalu mengerjakan tugas. Sudah dikumpulin ini ada yang mengerjakan tugas? Semua mengerjakan tugas? Oke, terima kasih karena sudah melakukan kesepakatan kelas kita. Dan Mem nanti akan melihat apakah kesepakatan kelas yang lain akan berjalan selama kita melakukan pembelajaran di les ini. Bisa anak-anak ibu? Bisa ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar reported speech seperti yang Mem tadi bilang. Tapi sebelumnya coba lihat dulu yang di depan. Berliterasi dulu kita ya. Di depan ada 4 orang yang sedang ngapain itu? Iya, they are talking. Mereka sedang berbicara. Oke, coba lihat dulu. Coba lihat, apakah pembicaraan pasangan pertama itu berkaitan dengan yang kedua? Bisa dibaca? Oke, bisa dibaca. Saya mau si Brigita dulu. Stand up please. Can you read the dialogue? Is it clear enough? Cukup jelas? Apa menurutmu nggak jelas? Oh, blur. Oke, sorry. Bad tricks. Oke, stand up please. Is it clear enough? Cukup jelas? Iya. Oke, listen to your friend ya. Where did you go yesterday, Anna? I went to Samosir yesterday. What did Anna say? She said that she said that She had. go to Samosir the day before. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk Patrick. Well, oke. Siapa yang mau menerjemahkan, mengartikan? Coba angkat tangan. Kira-kira apa ya? Kita kan harus paham dulu artinya ya. Ada kata-kata yang sulit di situ? Ada? Enggak ada. Biasa aja gitu ya. Coba Kesia. Dicoba aja. Kalau salah tidak apa-apa, kita perbaiki nanti. Kemana kamu pergi semalam, Anna? Saya pergi ke Samosir semalam. Apa yang dikatakan Anna? Dia mengatakan bahwa dia pergi ke Samosir hari yang lalu. Oke, yesterday semalam ya? Semalam apa bahasa Inggrisnya? Last? So, yesterday, what is in Indonesia? Kemarin, iya. Kemana kamu pergi kemarin, Ana? Saya pergi ke Samosir loh kemarin, katanya. Kemudian kita sebut nama yang keriting ini, si Henry lah dulu ya. What did Anna say? Si Anna bilang apa sih katanya? Kemudian si perempuan bilang apa? Dia mengatakan bahwa dia pergi ke Samosir hari sebelumnya. Oke. Pernah dengar kalimat langsung tidak langsung? Pernah ya? Yang mana lah di situ kalimat langsung? Coba. Topiknya hari ini adalah si Ana pergi ke Samosir. Iya teh? Iya. Yang mana lah di situ kalimat langsungnya? Coba angkat tangan. Apa Dunes? I went to Samosir yesterday. Iya, I went to Samosir yesterday. Betul. Dikatakan dia kalimat langsung karena apa? Ayo angkat tangan. Kenapa dikatakan kalimat I went to Samosir yesterday itu kalimat langsung? Langsung. Kalau dikatakan langsung bagaimana itu ya? Coba. Kenapa dikatakan itu kalimat langsung? Siapa yang pergi ke Samosir?
Ketika ada kalimat I went to Samosir yesterday, itu yang bilang siapa di situ? Langsung kah dia? Iya. Jadi kalau dikatakan langsung, berarti dia si pembicara sendiri yang menyampaikannya kepada orang lain. Paham? Tetapi ketika si Henry tadi nanya, si Ana bilang apa ya? Berarti nggak dengar dia kan? Seseorang yang mendengarkannya menyampaikannya kembali. Kita sebut dulu namanya siapa ini ya? Si Febrina contohnya. Febrina bilang apa? Apa yang dibilang si Ana? Kata si Henry. Febrina bilang apa? Ayo Sonia, jangan bisik-bisik, kencang. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke Samosir hari Senin. Iya, dia mengatakan kalau dia itu pergi ke Samosir hari sebelumnya. Itu langsung? Tidak, tetapi melaporkan apa yang dia dengar. Udah bisa ada paham perbedaan kalimat langsung dengan tidak langsung? Sudah? Sudah. Jadi kalau dikatakan dia kalimat tidak langsung, kalimat yang bagaimana? Yang bagaimana dia? Kalimat tidak langsung? Gimana Marta? Iya, melaporkan apa yang dia dengar. Ingat ya, yang dia dengar. Jangan ditambah-tambah, ya kan? Kalau ditambah-tambah namanya apa? Menggibah. Oke, perhatikan di definition. Reported itu artinya adalah dilaporkan. Jadi kalau dikatakan reported speech seperti yang dikatakan si Marta tadi, ini merupakan kalimat untuk melaporkan kembali sesuatu yang dikatakan seseorang kepada orang lain. Kita dengar, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Di dalam bahasa Indonesia, hal seperti ini mungkin biasa karena tidak ada struktur kalimat yang berkaitan dengan tensisnya, seperti itu ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris akan berubah dia ketika kalimatnya itu adalah kalimat langsung dan ketika sudah disampaikan kembali kepada orang lain. Jadi kalimat langsung disebut langsung direct, orangnya langsung yang berbicara, sedangkan kalimat tidak langsung disebut dengan indirect, tidak langsung atau dilaporkan kembali atau reported. Paham? Paham. Oke, perhatikan lagi dialog yang di depan. Di sini ada si Doni dengan si Sinta. Saya mau laki-laki dulu yang baca, siapa ya? Santo, ayo Santo. I played bowling. I played bowling with Anna yesterday. Wow, she is so cool. Oke, thank you. Dengan cepat, Cassandra, bisa diterjemahkan? Oke, bisa. Ayo. Saya bermain bowling bersama anak kemarin. Dia sangat hebat. Oke, ada kalimat langsung. Saya main bowling loh sama si anak kemarin, katanya kepada siapa? Si Sinta. Kemudian lihat lagi. Rupanya si Aska ketemu dengan si Sinta. Penasaran si Aska dengan si Sinta. Dia bilang apa Marta? Bacakan dulu. Doni said that he had played bowling with Anna the day before. Of nice thing. Oke, bisa diterjemahkan, bisa diartikan Marta? Ya, ayo. Apa yang dikatakan Doni Sinta? Doni berkata dia bermain bowling bersama anak hari yang lalu. Oh, itu Nice info apa? informasi yang Informasi ya. Oke, sekarang coba fokus dulu ke kalimat ini. Doni, ini maaf ya Doni ya. Doni said that he had played bowling with Nana the day before. Udah? Kemudian kembali lagi kita. Ini tadi kita sebut dengan kalimat apa ini? Tidak langsung. Kalimat langsungnya perhatikan.
I played bowling with Anna yesterday. Ada yang berubah? Ada yang berubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung? Kita ulang ya. Kalimat langsungnya adalah I. Subjeknya siapa? I. Play. Kata kerjanya apa? Play. Ini verb keberapa? Kedua. Iya, verb kedua, benar. Bowling with Anna yesterday. Ini kata yesterday artinya apa? Kemarin. Ingat ya. Kemudian kita lihat kalimat tidak langsungnya. Daddy said that he. Tadi I berubah jadi apa di sini? He. Karena yang mengatakan dia main bowling itu adalah siapa tadi? Si Doni. Doni itu adalah laki-laki ketiga tunggal. Oke. Kemudian tadi verbnya ini adalah verb to. Kata kerja bentuk kedua. Kita lihat di kalimat tidak langsung dia berubah jadi apa? Apa ini Head? Tensis apa ini? Ada have diikuti dengan verb 3. Tensis apa itu? Perfect. Oke. Tadi di situ simple past verb 2, sekarang di sini menjadi tensis perfect. Iya kan? Yang berubah apa lagi? Coba lihat apa lagi yang berubah. Ada yang berubah lagi? Iya, yesterday menjadi apa? The day before. Itulah perubahan-perubahan ketika kita merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung di dalam bahasa Inggris. Oke? Yang pertama, tadi ada perubahan subjek, kita sebut dengan pronoun. Kemudian ada perubahan kata kerja, tenses. Yang ketiga, ada perubahan keterangan apa itu? Keterangan waktu. Bisa? Oke. Mari kita lihat. Ini apa sih kalimat pengiring atau reporting verb? Tadi kan dibilangnya Doni said, iya kan? She said. Itu merupakan kalimat pengiring atau disebut dengan reporting verb yang menandakan kalau kalimat itu merupakan kalimat tidak langsung. Contohnya di sini he said, dia mengatakan, my mom said, ibu saya berkata, my brother asked, apa asked? Iya, menanyakan, betul. She told, apa told? Apa? Mengatakan, memberitahukan, ya. Dan lain-lain. Ingat, kalau dikatakan dia kalimat pengiring, seperti contoh yang ada di sini, Doni said that. Berarti dia tidak berada dalam tanda kutip. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan kalimat yang akan dilaporkan. Sampai di situ dulu paham? Oke. Sebelum kita masuk ke LKPD, perhatikan dulu di sini. Tadi sudah Ibu jelaskan dan kamu juga sudah paham. Yang pertama ada perubahan tenses dari present menjadi past. Itu intinya ya. Walaupun ini banyak. Kan present itu ada present simple present, baru apa lagi? Present continuous, ada simple future, ada ya? Iya. Pokoknya dia dari present berubah menjadi past. Dari past dia berubah menjadi perfect. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, future. Future, apa kata-kata biasa kita pakai untuk future? Yang akan datang, apa? Iya, will. Betul ya. Will artinya apa? Akan. Oke. Dari simple future dia menjadi past future. Dari past future dia menjadi past future perfect. Itu sudah kita pelajari tensisnya. Kemudian di sini ada modal. Modal kita ada banyak, tapi yang di sini Ibu bikin hanya yang 5 ini aja dulu. Can artinya apa? Bisa. Will artinya? Shall artinya? Seharusnya, bukan harus ya. Kemudian may artinya? Mungkin. Must baru artinya apa? Harus. Oke. Jadi dia akan berubah ketika dalam kalimat langsung dia menggunakan present modal, maka untuk kalimat tidak langsung dia berubah menjadi past modal. Oke? Bisa sampai di situ ya.
Selanjutnya yang tadi perubahan waktu dan keterangan perubahan keterangan waktu dan keterangan tempat. Adverb of time dan adverb of place. Di sini ada noun. Kalau di kalimat langsung dia menggunakan kata sekarang, maka di kalimat tidak langsung dia menggunakan kata then. Artinya kemudian. Kemudian di situ nampak nggak? Jelas nggak ya? Ada today. Kalau di kalimat langsung dia pakai kata today, maka di kalimat tidak langsung dia pakai kata that day. Tadi di situ ada yesterday, udah ada di soal tadi ya. Di contoh soal. Kalau dia di kalimat langsung yesterday, maka di kalimat tidak langsungnya kita pakai the day before, hari sebelumnya. Karena yesterday itu kemarin kan. Kalau tomorrow artinya besok, berarti hari selanjutnya. Kemudian ada a month ago. Ago udah lewat, berarti dia before. Oke, dan yang terakhir di sini ada next year. Next year kalau dia di kalimat langsung, maka kalimat tidak langsung. Next artinya apa next? Selanjutnya, berarti tidak langsung menjadi the following year. Sama dengan tomorrow. Apa arti tomorrow? Besok. Kalau kalimat langsungnya pakai tomorrow, maka kalimat tidak langsung pakai apa? Apa? Iya, the next day atau the following day. Itu dia perubahan waktu. Ini akan bisa kau ingat kalau banyak bahas soal. Kalau dihafal akan bisa ya. Selanjutnya, perubahan waktu dan tempat juga di sini ada untuk kalimat direct. Kalau dia pakai here artinya apa? Di sini. Maka tidak langsungnya menjadi there. There artinya iya. Kemudian this artinya apa this? Dia berubah menjadi that. That apa? Itu. Kemudian this. This itu bentuk jamak dari apa? Iya, dari this artinya apa? Ini sama ya dengan this. Kemudian itu berubah menjadi those. Those itu bentuk jamak dari that. Oke? Itu dia perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada pronoun. Contohnya tadi, I went to Samosir yesterday. I, kata si Ana. Si Ana yang ngomong, I berubah menjadi apa setelah dia kalimat tidak langsung? Iya, menjadi she. Bisa ya? Jadi, inilah dia perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, tetapi disesuaikan dengan siapa yang berbicara, siapa speakernya, apakah dia jamak atau tunggal, apakah dia perempuan atau laki-laki. Itu terkait dengan perubahan pronoun. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak. Baik. Saya akan bentuk kelompok. Kita akan membahas soal yang ada di bukumu. Buka halaman 96. Ya, indirect and direct speech. Dengan cepat ya, Kesia ke kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, langsung berbalik. Kemudian Febrina 1, 2, 3, 4. Oke. Brigita 1, 2, 3, 4. Langsung Johannes ke sini, Rafael ke sana. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 bergabung sama Sintiri. Sama satu depan. Cassandra 1, 2, 3, 4, 5. Maka di kalimat tidak langsung jadi apa tesisnya? Jadi apa? Pas. Oke, saya ulang. Ketika di kalimat langsung tensisnya present, di kalimat tidak langsung tensisnya jadi apa? Udah? Paham sampai di situ untuk tensis dulu ya? Bisa? Oke, buka halaman open up your book page 96.
Oke. Part 3. Di dalam kotak bracket atau dalam tanda kurung ada kata kerja yang harus kamu ubah. Ada? Iya, kita bermain di tenses dulu. Sekarang lihat. Ketika reporting verb-nya, ada reporting verb di situ? Harus tanya reporting verb. Ini ngodopnya? Yang mana yang reporting verb? Nah, ini dia, kalimat pengiring. Ada? Kalau dia kalimat tidak langsung kan harus ada ini ya? Harus. Udah nampak reporting verb-nya di bukumu? Ada? Ada, oke. Sekarang kata yang dalam bracket itu coba kamu ganti dengan kata yang seharusnya sesuai dengan perubahannya. Sudah? Paham? Oke, I will give you an example. Saya kasih satu contoh ya. She asked me where you. Dalam bracket ada kata apa? Go. The other day. Go itu tenses apa? Present. Berarti dia harus diubah kemana? Harus pakai kata apa? Apa? Won, no, not won. What? Apa? Go bentuk pertama kan present ya. Berarti kalau dia present tadi berubah ke apa dia? Past. Berarti dia harus kata apa? Where. That's right. Udah? So you have to look for the second verb. That's it? Paham? Oke, sekarang mau kita sepakati berapa menit. Kamu ada 6, ada 5 satu kelompok. Berapa menit waktunya? Siapa yang bilang itu banyak kali? Saya tiga layar tipis serado. Yang itu adalah tipis terus sedang. Berapa menit? Ada berapa soal? 5. Satu udah ya. Udah dikerjakan kan barusan kan? Hanya 4 saya kasih hanya mencari bentuk keduanya kan? Oke, 5 menit paling lama. Sekarang jam 9.15, silakan. Berbagi ya, berbagi. Oh, nggak usah dulu. Hanya langsung dapatkan aja dulu. Nanti baca ya. Dua menit lagi. Masih ingat di mana melihat kata kerja bentuk kedua? Masih. Ayo, iya. Sinauli cepat sekali jawabnya. Berapa lagi? 2. Oke. 2. Just discuss it ya. Belum ada yang suruh mencatat belum. Kan hanya 4 menit. Berapa lagi? Berapa lagi ya? 1 menit lagi. Iya. 1 menit lagi. Ada 6, ada 5 orang, ada bahkan 7. Ini 7 ya. Nah, jangan udah lebih banyak orangnya, lebih lama siapnya kan? Bekerja sama ya. Siapa yang mengerjakan B, C, D, E seperti itu. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, part B. Kelompok si Petra. Silakan. Ayo, yang mana si Petra? Kelompok si Petra. Nggak harus si Petra ya. Siapapun yang ada di kelompoknya. Ayo. Stand up please. Can you? B. Kelompok Petra bagaimana Petra?
Tidak ada respon dari kelompok si Petra. Siapa yang udah bisa yang B? Saya tunjuk lagi kelompok si Patrick. Oke, ayo. Hurry up please. Apa kata kerjanya? Apa kata kerja yang mau diganti? Finish. Bentuk keberapa itu? Iya, bentuk gantilah dia ke dalam bentuk berapa? Kedua. Kedua, ayo, Beatrix. Nah, betul yang dibilang si Mai. Ayo. Ini kata kerja bentuk keduanya adalah finish. How to spell it? Just spell it, please. Yeah. Listen to your friend. Hanya sampai H. Oke, tepuk tangan untuk si Maida. Oke, thank you, Mai. Next, part C. Kelompoknya si Cassandra dulu. Part C, ayo, cek. They studied for the exam. Oke, studied. How to spell studied? STUDIED. Oke, thank you. Give applause to If she read the letter yet. recipient. Iya. How to spell it? RECEIPED. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk The police asked where the criminal hid. Hai. Hai itu bentuk ke pertama, berarti bentuk keduanya apa? It. Oke, how to spell it? HID. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk semua. Bisa milih yang terakhir, pasti nggak bisa milih karena tinggal satu kan gitu ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju? Apa cluenya? Cluenya adalah nanti kau akan dikasih kalimat langsung dan dikasih pilihan kalimat tidak langsungnya. Kau memilih yang mana kalimat tidak langsung yang benar. Saya ulangi, kau dikasih kalimat langsung, kemudian ada pilihan 3 kotak untuk kalimat tidak langsung. Kamu disuruh milih yang mana indirect speech yang benar. Sudah? Siapa yang coba pertama? Kelompok mana? Cepat. 1. Oke, Henry yang pertama. Siapa perwakilannya? Brigita, stand up please. Oke. Iya, ke depan sini. Yang kedua kacamatanya kan? Oke. Semua melihat ke depan. Nomor berapa Brigita? 30. Nomor 3. Oke, take a look. Let's check it out. Ada waktunya ya? Bisa dibaca kawannya, dibantu nanti dia. Ayo, waktunya tinggal berapa detik? Cepat. Yang mana? Ah, udah ganti dia. Cepat. Ingat kita fokus kemana? Ke tensis. Tensis ya. Tensis. Apa? 1. Oke. Brigita pilih A, berarti itu pilihan kelompoknya. Let's see. Brigita, pilihkan siapa yang mau maju. Berarti yang terakhir nggak bisa milih ya? Yang mana? Nomor 1.
Kelompoknya dilihat ya. Will itu apa modal ya? Apa jawabannya? Udah? Tidak bisa. Berarti kita pilihkan dulu. Coba kamu pilih dulu Kesia. Siapa dari antara mereka? Raul. Iya, Raul mereka. Iya, bukan Raul. Siapa? Raul. Nova. Nomor berapa? Nanti kalau keluar soal yang sama nggak bisa jawab. Berapa? Sama kali hanya menentukan itu. Oke. Ayo. Tinggal 23 kali. Yakin kamu? ABC. Indo pagak nih kok soal nih teman. Saling menghargai. 8 detik lagi. Itu makanya dari kosong. Cepat. Itu makanya ketika kamu tampil, perhatikan biar tahu jawabannya ya. Nomor berapa? 2. Yakin kau? Asia set. C. Let's check it out. Iya, siapa sekarang? Dari sini ya. Siapa dari sini cepat? Cepat. Ayo, wajah. Sama coba. Nomor berapa? Dijaga apa katanya di kesepakatan kelas? Jaga ketertiban. Nomor 3, number 3, check it out. Hati-hati, jebakan. 20 detik lagi. Marta. Are you sure? Tadi itu nomor berapa? Apa jawabannya? Jadi bilang D. Bilang ya. D. Jawabannya D. Nomor berapa? 3. Oh, D. Apa? Where did you go? Did itu bentuk keberapa? Kedua, berarti harus apa jawabannya? Kalau kedua berarti dia berubah menjadi iya betul, perfect. 2 menit lagi. Dengarkan, dia bilang A. Oke. Last one dari sini cepat. Santo. Langsung lihat persisnya. Did itu kan bentuk kedua ya. Berarti pas. Berarti kalimat tidak langsungnya harus apa? Perfect. Yang mana? C. Katanya C. Oh. Itu. Saya kasih waktu hanya 7 detik. Bukan C jawabannya. B.
tenses. Dari present ke past, dari past ke apa? Perfect. Hanya itu aja. Baru setelah itu kalau sama semuanya barulah kau lihat ke pronoun seperti itu. Itu tipsnya. Sudah? Ingat ya, kemarin kau olimpiade 75 menit itu, 75 soal itu hanya 60 menit. Jadi jangan usah soal semenit kan? Itu artinya kau harus berlatih dengan kecepatan. Tepat, cepat, seperti FCT itu ya. Jadi banyaklah latih. Okay, that's for our topic today. I will send you your homework by chat group. Nanti PR-nya akan saya kirimkan lewat apa? Grup WA seperti biasa ya. Okay, if you have any question, tomorrow we will discuss it anymore. Oke, kita akan mendiskusikannya lagi pada pertemuan besok. Karena hari ini fokusnya masih ke tenses. Sinopal bilang besok senyum. I know you so well, ya. Iya. Oke, thank you untuk kerjasamanya hari ini. Untuk yang masih belum melakukan kesepakatan kelas, silahkan selalu dilihat untuk pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah melakukan kesepakatan. Oke, ada pertanyaan? Do you have any questions so far? No? Oke, thank you for playing, Rafael. Stand up, please. Greeting our teacher. Good morning, see you. Pagi Ibu Eva. Selamat pagi Pak. Oke, saya melihat dulu di sini. Yang pertama mengenai aktivitas siswa, tujuan pembelajaran, pelan-pelan sudah sesuai dengan target Ibu dengan beberapa catatan. Tadi ada sampel tadi anak yang tidak menjalankan kesepakatan kelas. Tindakan konkretnya apakah seperti itu terus berjanji? Untuk yang tadi itu memang baru kali ini nggak bawa kamus Pak. Baru kali ini ya. Baru kali ini. Jadi selama ini bawa ya. Bawa. Yang mana nggak ada siswa nggak bawa? Pernah nggak ada siswa nggak bawa? Siswa tidak bawa gitu pernah? Nggak? Tidak bawa pernah Pak. Terus tindakannya? Sebatas mengingatkan dan biasanya untuk pertemuan selanjutnya memang dibawa. Tadi ada siswa ibu suruh katanya nggak jadi karena blur ya. Iya, nggak dibawa kacamatanya Pak. Kalau kesini ke depan pun nggak bisa juga. Tadi di depan Pak. Waktu ice breaking tadi ya. Ke depan. Kemudian tadi juga siswa ibu suruh kan ada empat orang itu di dialognya kan membaca. Coba tadi kalau kayak gini yang 4 orang itu digantikan perannya oleh siswa. Jadi empatnya dipanggil kan empatnya, disuruh dulu dia mati, baru langsung mereka yang berperan. Lalu di antara mereka langsunglah seperti pertanyaan ibu tadi, mana di antara kalian yang mengeluarkan kalimat langsung, mereka langsung menjawab, baru kita tanyalah, kenapa kau merasa yang kau ucapkan kalimat langsung? Mereka dijawab. Jadi dari tambahannya, kemudian saya tanya refleksinya. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, Iya, pertama ini mengenai pendekatan pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu? untuk hari ini saya cukup seperti biasa sih Pak, excited juga. Cuman memang karena biasanya pembelajaran itu 2 kali 40 menit dan hari ini hanya 40 menit. Ya. Jadi harus bisa merangkum apa memang topik untuk hari ini. Walaupun tadi memang udah sempat saya cut, harusnya ada 3 perubahan, tapi saya fokuskan ke 1 perubahan saja. Ya. Jadi untuk 3 perubahan itu untuk hari ini tidak tercakup semua karena keterbatasan waktu, tetapi untuk
perubahan yang saya fokuskan hari ini untuk tesis, saya rasa bisa. Jadi saya nanya waktunya apa cukup itu ya? Oke, kemudian tadi saya lihat Ibu ngasih penilaian nggak sih? Pengamatan Pak. Pengamatan. Kemudian biasanya tadi kan ada diskusi kelompok. Iya. Cuman tadi langsung saya cut, itu sebenarnya ada 2 bagian Pak, bagian 2, bagian 3. Cuman karena waktu juga hanya sekitar 40 menit, jadi hanya membahas bagian ketiga, dan nanti untuk bagian kedua akan dibikin oleh beberapa sudah saya sampaikan. Itu pengamatan. Kalau dalam bentuk realnya dituangkan jadi sebuah Dalam bentuk nilai. nilai, Iya. nanti akan ada sumatif untuk topik ini Pak. Kemudian tadi saya tidak sempat lihat siswa ada nggak tadi disuruh memberikan refleksi? Siswa memberikan refleksi positif untuk tadi sih Pak. Setelah selesai tadi ada kuis di depan pakai buat wall. Kemudian tadi ketika mereka pertanyaan, kemudian pemahaman kembali, mereka menyampaikannya, tetapi untuk refleksi pembelajaran hari ini Pak. Iya. Dari jawaban siswa ketika saya mengatakan apakah ada yang belum jelas, mereka mengatakan tidak ada, berarti semua sudah cukup jelas. Kemudian untuk umpan balik Dari saya atau dari siswa dari Pak? siswa dan dari guru. Dari siswa dulu. Kalau dari siswa, kalau umpan balik yang langsung disampaikan tadi sebenarnya tidak ada, tetapi ketika saya bertanya ada pertanyaan, mereka sudah mengatakan sudah cukup jelas. Tetapi untuk penugasan kan Pak masih sedang diberikan dan akan ada nanti umpan balik lagi setelah koreksi penugasan. Itulah dari Ibu ya. Oke, untuk rencana pembelajaran ke depan apa rencana tindak lanjut Ibu? Yang pertama, karena ini topiknya belum selesai ya Pak, karena masih hanya 1 topik, padahal ada 3 topik lagi untuk indirect speech. Maka untuk kedepannya masih melakukan diskusi kelompok lagi, kemudian medianya masih tetap menggunakan media yang sama, hanya nanti untuk penggunaan kuisnya, kalau tadi menggunakan word wall, kemungkinan di pertemuan berikutnya mungkin menggunakan media lain seperti kuisis. Kalau untuk penilaian, Ya, kalau untuk evaluasinya Pak, karena ini adalah bahasa Inggris, biasanya saya melakukan ada beberapa bagian. Yang pertama, kayak tadi itu ada presentasi masa depan, sekalian untuk melihat evaluasi speakingnya. Nanti sesuai dengan panduan di buku juga akan ada listening, mendengarkan teks, mereka mengisi teks ulang. Kemudian akan ada evaluasi tertulis seperti sumatif. oke, terima kasih Ibu Eva Bernalia Ketua Bintuli. Saya sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan tetap kendor semangatnya ketika tidak diobservasi dulu ya. Oke. Terima kasih Pak, untuk saran-sarannya akan dipertimbangkan.